Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, seperti biasa. Kembali lagi bersama saya Maurits, tapi di acara kali ini adalah dunia kripto. Kita akan mengulas secara lengkap bagaimana pergerakan kripto kita kali ini, pergerakan Bitcoin kita kali ini selama 1 minggu. Seperti biasa, selama 1 minggu saya selalu hadir untuk rekan trader, khususnya di hari Rabu, untuk membicarakan bagaimana pergerakan Bitcoin dalam waktu 1 minggu ke depan. Kita akan membahasnya dengan lengkap. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu lagi, mari coba kita membahas masalah tersebut. Kita bisa lihat bahwa rekan trader selama 1 minggu ini, Bitcoin itu mengalami pelemahan yang signifikan. Rekan trader bisa lihat bagaimana Bitcoin selama 1 minggu ini, dia seperti yang telah saya bilang dari minggu kemarin, bagaimana Bitcoin itu mengalami atau mempunyai peluang yang sangat besar untuk mengalami pelemahan. Kalau rekan trader ingat di presentasi saya untuk minggu lalu, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa data yang telah saya keluarkan, ya, rekan trader bisa lihat data yang telah saya keluarkan di minggu yang lalu bahwa kecenderungan pelemahan itu terjadi Bitcoin pasca FOMC dikeluarkan. Ya, rekan trader bisa lihat bulan Februari 2004 setelah dia mengalami FOMC, dia sedikit mengalami pelemahan dulu, setelah itu dia naik. Begitupun juga rekan trader kalau lihat juga di bulan Maret, sama juga kondisinya sama. Di bulan Mei pun juga sama, dan kalau kita lihat pun juga di bulan Juni ini, rekan trader bisa lihat bagaimana Bitcoin ini dia mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Minggu yang lalu saya bilang bahwa Bitcoin masih tetap punya peluang melemah sampai di posisi 58.955. Dan kalau rekan trader lihat apa yang terjadi, apa yang saya bilang akhirnya kan mengalami kenyataan. Dia melemah sampai di level yang telah saya tentukan 2 hari yang lalu, hari Senin. Ya. Walaupun kemarin dia sempat kembali lagi, di hari Senin itu dia sempat jatuh di posisi 58.419. Walaupun kemudian di hari Selasa kemarin dia sempat naik kembali lagi menuju 62.000. Ya. Tapi hari ini dia coba koreksi lagi. Dan dia punya posisi itu sampai di posisi 61.000. Nah, ini adalah sesuatu yang telah kita lihat bersama, dan kalau rekan trader lihat apa yang terjadi ini sudah sesuai dengan prediksi atau situasi yang sering terjadi, ya, kondisi yang terus terjadi setelah FOMC, dan ini adalah sesuatu yang sangat wajar rekan trader. Nah, kalau kita lihat di sini rekan trader, apa yang terjadi ini merupakan banyak sekali imbas yang terjadi. Kalau kita lihat secara garis besar rekan trader, apa yang terjadi pada Bitcoin ini banyak faktor, dan kalau kita lihat ya dari apa yang telah saya simpulkan bahwa Bitcoin ini mengalami pelemahan ini, tidak tertutup kemungkinan dia mengalami pelemahan karena pertama, sikap dari The Fed yang sangat ragu-ragu, terutama tentang suku bunga yang akan dikeluarkan. Kita lihat setelah statement yang dinyatakan bahwa tingkat suku bunga itu nanti akan direncanakan akan diturunkan pada bulan September. Itu sudah sangat tentu membuat bagaimana dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat signifikan. Ya, kita lihat itu dulu. Oleh karena itu rekan trader, disinilah merupakan salah satu faktor yang terjadi kenapa Bitcoin bisa mengalami pelemahan yang signifikan.
Berikutnya juga rekan trader, kalau kita membandingkan apa yang terjadi pada Bitcoin, sekarang kita bisa lihat bahwa Bitcoin ini dia punya kondisi hampir sama seperti apa yang terjadi pada gold rekan trader. Kalau rekan trader lihat di gold, ya, Bitcoin itu mulai mengalami pelemahan itu di seputaran tanggal 6 bulan 6, ya. Dia udah mulai mengalami pelemahan ya. Sama 6 bulan 6 kan itu di saat FOMC dikeluarkan ya. Nah, dan setelah itu rekan trader lihat apa yang terjadi pada gold hampir sama juga rekan trader. Nah, tanggal 6 bulan 6 ini di saat FOMC dikeluarkan, Bitcoin sudah mulai gold mulai mengalami pelemahan. Ya. Gold mulai mengalami pelemahan. Ya, ini imbas dari FOMC ya rekan trader ya. Data FOMC yang dikeluarkan. Nah, di sini kita bisa mengambil suatu benang merah bahwa Bitcoin untuk saat ini masih akan tetap mengalami pergerakan yang signifikan dan tidak tertutup kemungkinan rekan trader Bitcoin masih punya peluang yang besar walaupun tidak besar-besar amat untuk mengalami koreksi dan mengalami pelemahan yang signifikan. Oleh karena itu, untuk tema yang saya angkat pada hari ini, saya mengambil sebuah tema yang ingin saya bahas sebenarnya adalah Bitcoin berada di ambang koreksi. Apakah ini benar? Nah, ini akan kita lihat bersama-sama. Secara teknikal, saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini masih punya, kalau ini minggu lalu ya rekan trader ya, kalau minggu lalu ini kan saya bilang sampai di seputaran 58 ya, dan apa yang terjadi memang dia benar ya. Tapi menurut saya Bitcoin pun juga masih bisa turun sampai ke 57 rekan trader. Oleh karena itu kalau rekan trader lihat di sini, saya mengambil suatu kesimpulan bahwa Bitcoin dia masih bisa turun paling maksimal sampai di seputaran 57.330. Tapi koreksi yang terjadi ini benar-benar akan sangat tergantung dari kebijakan-kebijakan yang terjadi di Amerika. Kita tahu bahwa kasus-kasus kemarin Bitcoin bisa turun itu kan, kalau kita lihat ya, itu tidak terlepas dari keadaan yang terjadi di Amerika ya rekan trader ya. Pertama kita bisa lihat bahwa sentimen negatif dari Bank Sentral Amerika yang bergerak tidak pasti dengan janji-janjinya. Ya, belum lagi sentimen positif untuk dolar Amerika. Inilah yang bisa dan selalu memberikan tekanan terhadap Bitcoin, ya. Dan kalau kita lihat alasan utama turunnya Bitcoin pada beberapa hari yang lalu itu adalah pertama, banyak investor menarik dana dari ETF Bitcoin Spot. Ya. Itu merupakan salah satu alasan kenapa Bitcoin ini mengalami pelemahan. Alasan kedua itu kalau kita lihat juga bahwa pemerintah Jerman menjual Bitcoin yang disita dari kasus kriminal. Nah, setelah Bitcoin disita dari kasus kriminal, pemerintah Jerman menjualnya. Nah, inilah yang membuat bagaimana Bitcoin mengalami pelemahan yang sangat signifikan, ya. Dan kalau kita lihat juga bahwa berbagai antisipasi penjualan Bitcoin, ya, yang merupakan dari kreditur Mt. Gox, ya ini merupakan korban dari peretasan besar 10 tahun silam. Inilah juga yang menjadi alasan kenapa Bitcoin itu mengalami pelemahan yang signifikan. Oleh karena itu rekan trader, menurut analisa saya, Bitcoin untuk minggu depan, dari hari Kamis, Jumat sampai hari Rabu minggu depan, masih terjadi koreksi dan masih punya peluang besar untuk mengalami pelemahan. Tapi yang selalu saya bilang pada minggu yang lalu juga bahwa ini adalah tendensi-tendensi sebelum dia terbang tinggi lagi, Bitcoin akan selalu mengalami koreksi, dan koreksi itu setelah FOMC dikeluarkan. Dan kalau saya lihat di sini, walaupun terjadi pelemahan, tapi Bitcoin setelah ini punya peluang yang sangat besar kembali lagi ke level ketinggian yang maksimum. Minimal dia akan mencoba sampai ke level 70.000. Oleh karena itu, bagaimanakah Bitcoin untuk
minggu depan. Kita akan lihat di sini dari apa yang coba saya analisakan. Saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini masih punya peluang yang sangat besar turun lagi sampai posisi yang paling terendah. Saya bisa bilang bahwa Bitcoin masih bisa turun sampai ke level paling maksimum kerendahan itu di posisi 57.338. Asal ada asalnya. Dia bisa melewati level sini. Awal dia mengalami pelemahan lagi dan melewati level 59.497, artinya dia akan turun sampai level ketinggian paling maksimal, paling terendah di posisi 57.398, dan dia akan menyamain apa yang terjadi pada tanggal 1 bulan 5 tahun 2024 ya. Tapi saya masih tetap yakin bahwa Bitcoin ini masih bisa punya peluang naik juga yang signifikan ya, walaupun kenaikan dia itu tidak terlalu tinggi. Saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini masih bisa punya peluang naik ke posisi yang tertinggi, masuk ke malah menurut saya ya, dia itu bukan cuma di sini, menurut saya dia pun juga bisa naik malahan sampai di level sini. Nah sini, oke lah, di level sini. Menurut saya dia masih bisa punya peluang naik sampai ke level 64.800-an atau 65.000. Ya, ini saya kasih 65.000 aja deh. Sampai level 65.000 ya. Dia bisa naik sampai level 65.000 asal dia harus bisa melewati level 63.085. Nah, ini adalah kunci bagaimana pergerakan Bitcoin ke depan. Jadi dalam satu minggu ini Bitcoin akan bergerak di level 59.000 sampai dengan 63. Peluang turun masih tetap ada, tapi sedikit. Tapi setelah itu saya beranalisa bahwa dia akan mengalami penguatan dan dia akan mencoba naik sampai ke 65.000 asal dia harus bisa melewati level 63.085. Ini adalah analisa dari pergerakan Bitcoin dari hari Rabu ini sampai hari Rabu minggu depan tanggal 3 Juli. Tanggal 3 kalau nggak salah ya, saya lihat dulu. Ya, tanggal 3 Juli tahun 2024. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa kita di dunia kripto. Bagaimana kita menganalisa Bitcoin selama satu minggu. Saya selalu bilang bahwa Bitcoin masih punya peluang naik ke ketinggian yang lebih maksimum lagi. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia akan turun lagi ke 57, tapi di saat dia punya peluang naik, dia akan naik sampai ke level ketinggian yang paling tertinggi di posisi 65.000. Demikian analisa kami, sampai ketemu di analisa berikutnya minggu depan. Salam profit Indonesia.